Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori kebenaran ilmu pengetahuan. Sejalan dengan keberagaman makna kebenaran, ada beberapa rumusan tentang kebenaran yang dikemukakan Michael Williams. Menurutnya ada 5 teori kebenaran. Yaitu teori kebenaran koherensi, teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran performatif, dan teori kebenaran proposisi. Teori kebenaran koherensi atau coherence theory. Teori ini dikembangkan oleh kaum idealis dan sering disebut sebagai teori saling berhubungan atau teori konsistensi. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Jadi, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut saling berhubungan dengan pernyataan-pernyataan lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Dengan kata lain, suatu pernyataan itu benar jika mempunyai ide-ide dari pernyataan yang telah ada dan benar adanya. Sebagai contoh, bila kita beranggapan bahwa semua makhluk hidup akan mati adalah pernyataan yang selama ini memang benar adanya. Jika Ahmad adalah manusia, maka pernyataan bahwa Ahmad pasti akan mati merupakan pernyataan yang benar pula. Sebab pernyataan kedua konsisten dengan pernyataan yang pertama. B, yaitu teori kebenaran korespondensi atau correspondence theory. Kalau teori koheren diterima oleh kaum idealis, maka teori korespondensi ini diterima oleh kaum realis dan mungkin kebanyakan orang. Menurut teori ini, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek. Berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori ini antara lain menyatakan bahwa jika suatu pertimbangan sesuatu fakta, maka pertimbangan itu benar. Jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dengan fakta dan fakta itu sendiri. Maksudnya adalah jika seseorang mengatakan bahwa Tugu Monas ada di kota Jakarta, maka pernyataan itu benar sebab pernyataan tersebut dengan objek yang faktual, yakni Jakarta yang memang tempat berdirinya Tugu Monas. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa Tugu Monas berada di Semarang, maka pernyataan itu adalah tidak benar sebab tidak terdapat objek yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian secara faktual bahwa Tugu Monas ada di Jakarta bukan di Semarang. Kalsop pada tahun 1987 menyatakan bahwa faham yang mengatakan suatu pernyataan itu benar jika makna yang dikandungnya sungguh-sungguh merupakan hal yang dinamakan paham korespondensi. Kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian korespondensi antara makna yang dimaksud oleh suatu pernyataan dengan apa yang merupakan sungguh-sungguh halnya atau apa merupakan fakta-faktanya. C. Teori kegunaan atau pragmatic theory. Bagi orang yang menganut teori pragmatisme ini menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut atau konsekuensi dari pernyataan tersebut mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sekiranya ada yang menyatakan bahwa teori X dalam pendidikan dan dengan teori X tersebut kemudian dikembangkan teori Y,
dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa, maka teori X dianggap benar sebab teori X ini adalah fungsional dan mempunyai kegunaan. Nah, dalam batasan-batasan tersebut, kebenaran merupakan gagasan yang berguna atau dapat dilaksanakan di dalam suatu situasi. Dan orang mempunyai kehendak serta hak untuk percaya akan hal-hal yang membantu menetapkan hubungan yang memuaskan dengan sisa pengalaman mereka. Kiranya jelas bahwa kesulitan besar tentang definisi mengenai kebenaran sebagai suatu yang berguna dalam menetapkan penyesuaian-penyesuaian yang memuaskan tergantung pada apa yang dimaksudkan dengan dapat dilaksanakan atau berguna, dan tergantung pada apakah merupakan hubungan-hubungan yang memuaskan dengan pengalaman kita. D. Teori performatif. Nah, menurut teori ini, suatu pernyataan kebenaran bukanlah kualitas atau sifat sesuatu, tetapi sebuah tindakan atau performatif untuk menyatakan suatu itu benar, maka cukup melakukan tindakan konsensi atau setuju atau menerima atau membenarkan terhadap gagasan yang telah dinyatakan. Dengan demikian, tindakan performatif tidak berhubungan dengan deskripsi benar atau salah dari keadaan faktual. Jadi, sesuatu itu dianggap benar jika memang dapat diaktualisasikan dengan tindakan mengikuti fatwa atau keputusan MUI. Sedangkan fatwa yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Teori proposisi. Menurut teori ini, suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan persyaratan materialnya sesuai proposisi, bukan pada syarat formal proposisi. Dalam sumber lain, ada juga yang menambahkan dengan bentuk kebenaran lain yang disebut dengan kebenaran sintaksis. Kebenaran sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata bahasa yang melekatnya. Dalam paham kebenaran sintaksis ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang dipersyaratkan, maka proposisi tersebut tidak memiliki arti. Jadi, kebenaran sebagaimana dikemukakan di atas memiliki makna beragam dan kompleks, sehingga dalam memaknai kebenaran ini akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang melatarinya. Pengalaman, kemampuan, dan usia mempengaruhi kepemilikan epistimo tentang kebenaran. Kesimpulan, kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Adapun kebenaran yang pasti adalah mengenai suatu objek materi yang diperoleh menurut objek formal, metode, dan sistem tertentu. B. Tingkatan-tingkatan kebenaran yaitu sebagai berikut. Tingkatan kebenaran indera adalah tingkatan yang paling sederhana dan yang pertama yang dialami manusia. Tingkatan ilmiah, pengalaman-pengalaman yang didasarkan di samping melalui indera diolah pula dengan rasio. Tingkatan filosofi rasio dan pikir murni, renungan yang mendalam, mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya. Tingkatan religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas, dengan iman dan kepercayaan. Teori-teori kebenaran ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut. Teori kebenaran koherensi adalah suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang kedua, teori kebenaran korespondensi adalah suatu pernyataan
adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatis adalah suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut atau konsekuensi dari pernyataan tersebut mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Keempat, teori kebenaran formatif adalah suatu pernyataan. Pernyataan kebenaran bukanlah kualitas atau sifat sesuatu, tetapi sebuah tindakan performatif. 5. Teori kebenaran proposisi adalah suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan persyaratan material atau proposisi, bukan pada syarat formal proposisi. Hubungan yang logis dalam dua konsep pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih, dan jika proposisinya terbukti maka proposisi tersebut menjadi teori. Sekian dulu dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.